Indonesia adalah salah satu negara tercantik di dunia. Beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan salah satu pulau yang sangat indah dan sangat terkenal di mancanegara adalah Pulau Bali atau yang kita kenal juga dengan nama Pulau Dewata. Teman-teman semua, di sini saya akan menceritakan ya pengalaman saya ketika saya berlibur ke Pulau Bali dan menginap di salah satu guest house di mana harganya sangat terjangkau. Nah, untuk selengkapnya ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Sahabat tercinta, pada kesempatan ini saya juga ingin menceritakan pengalaman yang sangat menarik di negara kita, negara Indonesia. Walaupun saya tinggal tidak di Indonesia, namun tetap ya untuk saya Indonesia merupakan salah satu kebanggaan yang harus kita perkenalkan ya kepada dunia. Dan pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan atau menceritakan pengalaman yang sangat menarik ketika saya mengunjungi Pulau Bali. Nah teman-teman, jadi untuk diketahui ya, Pulau Bali itu terkenal dengan pantai-pantainya ya, pesawahan ya yang meluas ya, dan keindahan alamnya. Dan yang paling menarik adalah tradisi seni budayanya. Nah, ketika itu saya mengunjungi Pantai Canggu ya, dan di situ saya menginap di salah satu guest house yang bernama Getsamani. Teman-teman ya, bisa dipikirkan harganya ini hanya Rp250.000 saja untuk per malam. Dengan fasilitas yang luar biasa ya. Untuk saya ini merupakan paradise ya, dengan harga segitu kita bisa menikmati kondisi yang sangat baik ya, dengan kolam renang. Dan di sini pun silahkan ya kepada teman-teman yang ingin berlibur ke Bali, tentunya ini adalah salah satu pilihan kita, di mana kalau kita berangkat dengan budget ekonomi. Namun sudah tentu ya teman-teman, jika kalian menginginkan juga tempat-tempat luksus, itu di Bali semua ada. Ya, jadi dari yang mau luksus ya dengan harganya yang barangkali ada yang bisa menjangkau atau tidak bisa ya, itu terserah pilihan kalian semua. Namun di kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya di guest house yang hanya dengan Rp250.000, tapi saya merasakan sesuatu yang lebih daripada ketika saya tinggal di 5-star hotel. Nah, kenapa ya demikian? Karena itu yang mempunyai guest house-nya itu ya, jadi seperti kekeluargaan ya. Dia memberikan pelayanannya kepada para tamu-tamunya itu secara real Balinese people. Jadi kita sangat bisa merasakan budayanya atau tradisinya atau kebiasaan orang di Bali. Nah, ini kelebihannya ya. Kalau kita menginap di hotel-hotel 5 star, tentunya juga pelayanan itu sudah sangat profesional. Namun itu di mana saja sama ya rasanya. Kita tidak betul-betul bisa merasakan the real life dari tempat di mana kita menginap. Namun ketika saya berada di guest house ini, saya merasakan kalau bangun pagi itu ya, kita sudah merasakan harumnya dupa dengan offering-offeringnya, dan juga keistimewaannya ya.
kalau kita mau membuat sarapan kita, karena di guest house ini tidak ada restorannya ya teman-teman ya, namanya juga guest house. Cuman di sekelilingnya di luar situ juga ada restoran-restoran kalau kita memerlukan makanan. Bahkan saya melihat ada Indomart atau Alfamart ya dekat situ juga. Nah, yang lebih menarik ya, jadi di sini itu disediakan dapur untuk semua yang menginap di situ. Bayangin teman-teman, dapurnya itu disediain. Jadi kalau kita mau membuat sarapan kita ya, atau juga kita males untuk keluar ya, sudah capek dan kita mau makan di lingkungan guest house ini, kita bisa membuatnya karena ada dapur yang disediakan untuk semua. Jadi di sini pun keunikannya ya, jadi kita itu jadi tidak merasa sendiri karena kita bisa langsung ngobrol juga dengan tamu-tamu lainnya. Dan saat itu tamu-tamu yang datang pun dari berbagai negara. Ada yang dari Korea ya, dari Australia, dari Indonesia juga ada. Sehingga kebetulan waktu saya duduk-duduk di meja makannya ya di dapur, nanti yang lain-lain juga say hello dan kita bisa ngobrol. Nah, kesempatan ini adalah juga tidak di setiap tempat ya kita bisa temukan secara lebih kekeluargaan kayak begitu. Namun tentu di sini saya pun ingin menggarisbawahi kalau di Bali itu memang semuanya ya kita merasakan keramah tamahannya. Saya yakin ya kalian semua jadi penasaran kayak apa sih guest house-nya? Nah, tentu ya di sini saya akan menyelipkan videonya. Silahkan ya diikuti. Dengan harga hanya Rp250.000 ya di tempat seperti ini, saya pikir saya tidak salah memilih. Dan selain itu pun yang satu ya yang membuat saya sengaja datang ke tempat ini karena memang keluarga yang punyanya itu selain sudah mengenal saya ya, putranya ini yang bernama Ari, yang ownernya ini saya mengenal dia itu sejak kecil ya, dan sekarang sudah menjadi pengusaha di Bali yang sangat sukses. Maka sebagai orang tua ya, karena saya merasa itu seperti anak sendiri gitu. Kalau saya ke Bali pun saya mengunjungi tempat itu. Dan tentunya jika ada hal-hal yang menurut saya kurang baik atau kurang tepat, saya akan bicara ya sama Ari. Namun luar biasa ya. Semuanya itu perfect ya. Jadi sudah dibuat dengan profesional sekali. Jadi kita yang datang itu betul-betul bisa merasakan dengan harga segitu itu kita mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa. Dan inilah ya teman-teman ya suasana di guest house Getsemani di daerah Tibu Beneng di Canggu. Yang kalian lihat barusan itu dapurnya ya. Dengan fasilitas kolam renang seperti ini ya, dan banyak sekali ya ruangannya kayak begitu. Jadi harganya itu hanya Rp250.000 dan untuk alamatnya saya akan tuliskan di deskripsi di bawah ini ya, jika kalian ada yang ingin mengunjungi tempat ini. Nah, juga silahkan ya. Jadi karena harganya cuma segitu dan memang ini semua baru kayak gitu. Ini belum lama ya dibangunnya itu, atau selesai dibangunnya itu belum begitu lama. Hanya beberapa tahun yang lalu saja. Dan ini kamar mandinya dilengkapi dengan toilet dan lavabo atau wastafel. Tentu saja banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum pernah mengunjungi Pulau Bali, sekarang kalian ada bayangan. Nah, kita bukan saja mengunjungi tempat-tempat yang sudah terkenal ya, seperti Kute, Seminyak, Tanah Lot kayak begitu. Tapi juga banyak sekali tempat-tempat lain yang sangat menarik ya teman-teman.
Bahkan jika kalian mempunyai waktu, silahkan juga mengunjungi Nusa Lembongan atau Nusa Penida. Di sini pun kepariwisataannya itu sudah sangat maju pesat ya. Maksudnya dari kenyamanan ya para pengunjung atau juga fasilitas yang ada itu sudah sangat nyaman. Jadi untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Bali, silahkan ya kita kunjungi, kita traveling pertama di negara sendiri ya untuk melihat perbedaan seni budaya antara provinsi atau pulau satu dengan pulau lainnya. Ini Indonesia sangat kaya akan hal tersebut. Selain kekayaan alam atau keindahan alam di Pulau Bali, banyak juga tradisi yang sangat unik ya. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang tapi nyata ya. Ada di video saya sebelumnya pun saya menceritakan salah satu kejadian aneh yang menimpa langsung kepada diri saya di Pulau Bali tersebut. Silahkan juga ya kalau penasaran disimak video-video saya yang sebelumnya. Dan teman-teman, mengapa saya selalu menyuarakan ya datang Indonesia, visit Pulau Bali? Karena memang di pulau tersebut saya mendapatkan kenyamanan batin ya. Jadi seperti kalau bola api yang membara kayak begitu itu kita mendapatkan siraman di Pulau Bali itu dengan taksu ya kalau di situ dibilangnya. Mohon maaf nih kalau ada salah, silahkan dikoreksi di komen di bawah ini. Jadi mempunyai aura yang sangat kuat sehingga sebagaimana kita stres atau sebagaimana kita tidak merasa nyaman, kalau sudah menginjakkan kaki kita di Pulau Bali itu, auranya membawa kita menjadi nyaman dan damai. Nah, ini teman-teman ya, kalau kalian tidak percaya silahkan ya dikunjungi sendiri. Barangkali kita kan setiap pengunjung mempunyai kesannya masing-masing ya. Dan ini pun sangat menarik untuk kita sharing kepada teman-teman yang lain. Bagaimana kesan kita di Pulau Bali? Untuk saya pribadi, kesan di Pulau Bali adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Dan saya akan datang dan datang lagi, tidak akan pernah bosan untuk menginjakkan kaki saya di Pulau Bali. Selain taksunya itu ya, memang orang-orang yang saya kenal atau saya temukan di Pulau Bali itu, saya sangat beruntung ya, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, yang welcome kepada saya. Dan dari pertemuan itu langgeng ya, akhirnya walaupun saya sudah jauh ya, sudah tidak ada lagi di Pulau Bali, namun kontaknya selalu ada. Seperti contohnya hampir di setiap video yang saya upload, beliau atau teman-teman sahabat di Bali selalu menyiapkan waktu untuk menulis hello ya. Di sini pun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putu Maharani ya. Terima kasih kepada Bapak Jero Mangku Musti. Terima kasih kepada Ibu Ari, and much love kepada semuanya yang mengenal saya di Bali. Semoga kita dapat bertemu kembali. Dan untuk sahabat yang menyukai ya seni budaya atau tradisi, maka Bali ini pun merupakan satu pulau yang sangat kaya ya dengan tradisi keseniannya. Di sini kita bisa dapat menikmatinya itu karena hampir di setiap hotel ya, kalau kalian tinggal di hotel yang berbintang itu minimum 1 minggu 1 kali itu ada kesenian tari-tarian. Dan juga tempat-tempat lain ya seperti di Ubud, lantas juga di di Denpasar juga ada ya itu show, jadi kayak pameran seni budaya Bali. Silahkan dikunjungi supaya kita lebih memahami betapa indahnya dan kita jadi merasa bangga ya mempunyai
satu pulau atau satu daerah yang kaya sekali dan sangat memegang tradisinya. Dan ini menurut saya patut dicontoh ya oleh tempat-tempat lainnya. Mungkin tentu saja ya di tempat lainnya pun mempunyai tradisi dan kesenian masing-masing. Jadi sekali lagi di sini saya katakan memang Indonesia itu sangat kaya dengan seni budaya. Nah, pada kesempatan ini saya menceritakan pengalaman saya di Pulau Bali, maka kalian harus melihat sendiri ya dan merasakan kayak gitu. Barangkali ada yang belum percaya, kenapa sih hanya Pulau Bali yang saya sebutkan? Karena begini teman-teman, saya tidak akan menceritakan sesuatu yang belum pernah saya pergi ya. Jadi kalau saya belum pernah menginjakkan kaki contohnya di Papua atau juga di banyak tempat, saya tidak akan menceritakan di sini ya. Karena takut salah dan nanti nggak lucu ya kalau kita belum tahu dengan mata kepala kita sendiri menceritakan sesuatu. Tentu saja saya tahu ya daerah-daerah lain di Indonesia itu kalau membaca berita atau juga melihat film-filmnya. Namun untuk di semua video yang saya tayangkan ini original dan saya pernah langsung menginjakkan kaki saya di sana sehingga saya sharing ya kepada kalian. Jadi di sini sekali lagi untuk semua sahabat, semua yang video atau ucapan-ucapan yang saya tayangkan ya saya upload di sini adalah original dari saya. Jadi saya tidak mengcopy dari video yang lainnya ya, apalagi mengambil mengkat-kat kayak begitu, tidak sama sekali. Semua ini saya persembahkan untuk kalian semua, semoga terhibur dan juga informasinya ya. Kalau memang baik ya kita bilang baik begitu. Kalau memang ada yang kekurangan, saya pun akan saya sampaikan dengan tujuan mari kita perbaiki untuk lebih baik ke depannya. Sesuatu yang paling juga saya kagumi ketika saya berada di Bali itu dengan masyarakatnya yang sangat taat ya menjalankan keagamaannya ya, menjalankan upacaranya. Setiap hari di mana-mana kalian akan bisa melihat itu. Namun di balik itu mereka itu tidak usil ya, karena kan banyak pendatang di Bali ya teman-teman. Pendatang dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu banyak sekali. Mereka itu tidak usil ya kepada para tamunya selama para tamunya menjaga kesopanan dan tidak membuat keributan tentunya. Kalau sudah membuat keributan itu urusannya lain ya, dimanapun perlu diamankan. Nah di sini saya sangat kagum ya, karena ketika kita berada di pantai atau tamu-tamu lain, turis-turis lain itu mereka berjemur menikmati panasnya atau hangatnya matahari dengan berpakaian bikini di pantai. Itu untuk masyarakat di Bali hal-hal yang biasa ya, dan saya pun suka ya karena memang itu menurut saya tempatnya kayak gitu. Kan ini tidak bisa dimungkiri ya, tidak di setiap daerah di Indonesia turis bisa melakukan hal seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekali lagi kalau di Bali itu toleransinya sangat tinggi. Jadi masyarakatnya tuh sudah tahu kalau itu ya hal yang biasa dan tidak mengganggu ya. Jadi oke-oke saja. Nah, disinilah kenyamanan yang sangat luar biasa kita bisa dapatkan di Pulau Bali. Dan untuk teman-teman yang sekali lagi ya baru menemukan channel saya ini, saya mengucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa tulis komennya ya. Dan ditekan loncengnya ya teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.